Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meski dalam jaringan atau daring. Semoga kita semua tetap sehat walafiat, semangat menjalani kehidupan ini tanpa lelah, termasuk harus menertibkan ibadah kita, setidaknya sholat wajib, syukur ditambah dengan sholat yang sunnah dan amalan sunnah lainnya. Oke, dalam waktu yang singkat ini saya akan memperbincangkan tentang ilmu dan orang yang berilmu. Tentu saja saya akan mengawali dari surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudara, para mahasiswa, penegasan ayat ini tentu sebagai seorang muslim ya harus diperhatikan. Konteksnya ketika kita di dalam majelis, dalam kampus, saat mencari ilmu dan seterusnya, jangan sampai kita tidak mengambil manfaat yang sepenuhnya. Bahkan di sini sampai dikatakan ya, kelapangan hati kita masing-masing itu harus kita tunjukkan. Bahkan dikatakan jika diminta berdirilah maka berdirilah. Jadi Allah akan mengangkat derajat ya pada kehidupan setiap orang itu. Menurut ayat ini syaratnya dua ya, orang yang beriman dan orang yang berilmu. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu pengetahuan dan ilmu sosial, ilmu pengetahuan dan apa saja sebagaimana integrasi keilmuan interdisipliner kita ini harus dalam berbagai aspek ketika kita berbicara tentang ilmu dan Islam, atau lebih tepatnya ilmu juga dalam perspektif Al-Quran. Saya ingin mempertegas kembali bahwa iman dan ilmu itu ya, orang yang beriman dan orang yang berilmu ini harus menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim, lebih-lebih kita yang sedang terus belajar untuk memahami agama, untuk memahami ilmu, bahkan untuk memahami lebih lanjut bagaimana seharusnya kita berperan dalam kehidupan ini dan bagaimana pula Islam mengajarkan, menghendaki, menuntunkan kepada pemeluknya
dalam kehidupan. Saya selalu ingatkan kepada Anda bahwa Muhammadiyah punya pedoman yang berbentuk buku kecil yang namanya PHIWM. Nah, PHIWM itu kependekan dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, tentu di situ dibicarakan berbagai hal termasuk dalam konteks bagaimana kita harus menempatkan diri, memandang, mensikapi terhadap ilmu dalam perspektif keislaman itu, dalam perspektif Islam. Nah, tadi sudah kata kunci saya tegaskan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengatur, Allah yang menentukan segalanya, itu sudah menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat kita menjadi atau berada pada derajat yang tinggi dalam kehidupan kita itu asal kita memiliki keimanan dan ilmu, atau kita asal beriman kepada Allah dan berilmu. Nah, pertanyaannya sederhana, seberapa dua syarat itu ada pada diri kita masing-masing? Nah, soal iman tentu ada di dalam hati kita masing-masing, ada dalam pikiran kita masing-masing. Saya tidak tahu seberapa Anda beriman, sampean mungkin juga tidak tahu seberapa saya beriman, apalagi lebih jauh seberapa saya taat beribadah dan seberapa Anda taat beribadah. Tentu yang lebih tahu adalah kita masing-masing, tetapi mengingatkan di antara kita menjadi penting supaya kita ya selalu berada dalam Islam. Yang berikutnya, saudara, tentang dua kata kunci beriman dan berilmu, itu selain harus kita pertanyakan dua-duanya, tadi saya sudah mempertanyakan seberapa iman kita ya, lalu yang kedua ya saya sambung lagi, seberapa ilmu kita kuasai, atau seberapa ilmu pengetahuan kita kuasai. Nah, tentu ya yang baik kita punya ilmu pengetahuan yang luas, wawasan yang luas, tapi juga jelas. Nah, tapi kan tidak mudah untuk itu. Bahkan keterbatasan manusia juga sangat jelas. Tidak mungkin semua ilmu akan dikuasai. Yang mungkin adalah semua ilmu dipelajari, tetapi soal sejauh mana kemudian dikuasai kan kita tidak bisa memastikan, karena itu juga terkait dengan usaha kita seberapa akan kemudian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal diridhoi ini kan juga sangat terkait dengan ketaatan beribadah. Ketaatan beribadah sangat terkait dengan seberapa jauh, seberapa kuat keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, saya berangkat dari hal-hal yang sederhana. Kita tidak mungkin ya, sekali lagi, menurut ayat ini akan diberi derajat yang tinggi dalam kehidupan kalau kita tidak memiliki dua-duanya, ya iman dan ilmu. Nah, tentu dalam konteks bagaimana menguatkan kita sebagai seorang yang muslim untuk menjadi muslim yang kuat, takwa yang hebat, ya artinya ya kualitas keimanan dan ketakwaan kita itu bagus, kan harus dirintis, harus diusahakan, diperjuangkan. Tidak mungkin kita ini akan menjadi orang yang teguh hatinya, selalu di jalan lurus, tapi kok kita tidak berusaha ke sana, ya tidak mungkin. Tiba-tiba kita mau jadi orang hebat, ya tidak mungkin. Tiba-tiba menjadi orang yang kuat, tegas, dan tidak bisa digoda dalam soal-soal yang dosa, itu juga memang tidak mudah, harus diperjuangkan. Bahkan dinamika untuk menghadapi itu sangat tidak mudah, karena juga dalam kehidupan kita
terus ada godaan-godaan yang beragam. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi sosok yang kuat imannya, itu harus diperjuangkan. Sama halnya untuk yang kedua, syarat berilmu untuk menjadi orang yang diangkat derajatnya dalam kehidupan ini oleh Allah, maka ya berilmu harus kita pertanyakan betul ada pada diri kita seberapa. Bahkan sebelum berilmu pun atau sudah dalam proses perjalanan mencari ilmu, kita harus selalu mengevaluasi. Pertanyaannya tentang evaluasi tentu antara lain seberapa benar atau sejauh mana kita berada dalam proses-proses yang ya setidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan langkah-langkah yang atau yang islami, ya, yang cocok dengan apa yang setidak-tidaknya setelah banyak dikemukakan oleh orang-orang yang tentu lebih dulu sukses baik dalam beriman maupun berilmu. Tentu nanti tuntutannya juga harus beramal saleh, tidak mungkin hanya beriman berilmu tapi tanpa amal saleh, ya tidak memadai. Nah, dalam proses-proses untuk kita menjadi orang yang beriman kan ya harus menguatkan ibadah mahdoh kita, menguatkan spiritualitas kita, sholat kita yang wajib, yang sunnah, bahkan ditambah dengan menjalankan spiritualitas keimanan yang lain seperti bagaimana dari sudut penguatan jiwa dan raga kita melalui puasa. Ini harus dijalani. Kalau tidak kan ya saya mengatakan tentu berbeda keimanan orang muslim itu yang sosoknya atau orang itu hanya menjalani sholat tok dengan orang yang menjalani sholat dan melengkapi usaha-usaha yang lain termasuk tambahan sunnah-sunnah ya sholat maupun ya puasa, tentu berbeda. Nah, bagi yang sholatnya sholat wajibnya bagus, sholat sunnahnya bagus, puasanya bagus dan dikerjakan secara tertib menurut tuntunannya, kaifiahnya, dan tentu saja dilaksanakan dengan ikhlas, ya, itu akan menjadikan sosok muslim yang lebih bagus dibanding yang barangkali hanya melaksanakan sholat saja, tidak meremehkan sholat, tapi artinya tidak melakukan sholat sunnah yang lain dan juga tidak melaksanakan puasa-puasa yang diperintahkan, yang dianjurkan, tentu sangat berbeda. Ya, kira-kira begitu pikiran sederhana saya dalam memahami bagaimana kita harus menguatkan diri dalam konteks iman dan dalam konteks ilmu. Nah, proses selanjutnya tentu saja prinsip-prinsip yang layak kita perhatikan adalah ya rasionalitas usaha, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan itu bisa dipertanggungjawabkan baik prosesnya maupun hasilnya. Saya ingin mengatakan yang kedua, kalau soal orang yang berilmu itu memang harus ada tahapannya, sebagaimana kita harus menempuh diri untuk menjadi sosok yang beriman. Nah, berilmu ini kan ya ilmu ini kan luas, ilmu pengetahuan luas, ilmu pengetahuan dan teknologi luas. Pendek kata ya ilmu dan ilmu pengetahuan ya kalau bisa sebut ya misalnya kalau sering disebut itu ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu pengetahuan dan informasi, atau ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu dasar apa ya budaya, ilmu pengetahuan tentang apapun. Pendek kata semua yang kita
pelajari, semua yang kita dalami, semua yang kita pahami itu tentu akan berkaitan dengan satu simbol, akan berkaitan dengan bahasa, akan berkaitan dengan budaya, akan berkaitan dengan bisa jadi tradisi. Tetapi bagaimana kemudian kita harus memotret itu semua dengan perspektif keilmuan, bahkan kemudian ya agama nanti harus memposisikan atau kita posisikan sebagai ya hakimnya ya, untuk bagaimana supaya berilmu itu juga tidak merugikan, juga tidak menyengsarakan, juga tidak merepotkan. Tetapi ketika kita sudah berilmu atau ya lengkapnya memiliki ilmu yang luas, maka kan semestinya kita menjadi orang yang satu, bisa menjadi lebih tawadhu, bisa menjadi lebih istiqomah, bisa menjadi lebih bersikap yang baik, tetapi juga harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang kita pahami itu. Ya kalau sekedar kita menguasai tapi hanya untuk kita diri sendiri, ya buat apa? Islam kan mengajarkan kita harus berbuat. Bahkan sering selalu disebutkan khairun nas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia itu ya manusia yang memberi manfaat bagi orang lain, bahkan tanpa pandang bulu, ya bulunya hitam mau bulunya putih, kulitnya hitam atau apa, bahkan siapapun tanpa melihat agama, orang siapapun harus merasa mendapat manfaat oleh orang-orang yang berilmu. Nah, karena kita untuk menuntut ilmu, memahami ilmu, apalagi kemudian harus memahami lebih jauh, menguasai, kan tidak mudah. Ketika kita ingin mengetahui keilmuan, keislaman, ya, ilmu Al-Quran, ya, ilmu-ilmu yang berkembang di wilayah Arab, dimanapun yang berbahasa Arab, ya kan mutlak logikanya kita harus tahu bahasa Arab. Kemudian ketika kita ingin mendalami katakanlah ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipahami, dikreat, diproduk oleh orang-orang yang berbahasa Jerman, berbahasa Inggris, berbahasa Prancis misalnya, logikanya kan kita tidak mungkin akan memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu yang mereka kembangkan. Nah, inilah yang kemudian saya ingin katakan, kalau di pesantren-pesantren itu biasanya dituliskan, ya, al-lughah miftahul ilm. Nah, ini sederhana, saya pegangi betul ini. Al-lughah miftahul ilm. Bahasa itu sebagai kunci untuk menguasai ilmu. Ya, language is the key to master, ya, the science. Ya, ilmu bahasa itu sebagai kunci, sebagai alat untuk menguasai ilmu. Ya tentu ilmu apa saja saya katakan. Kita ingin mempelajari tentang otomotif, karya-karya orang Jepang atau Jerman yang sangat hebat di bidang otomotif misalnya. Ya kan itu dalam bahasa Jepang. Ya, pastilah soal kemudian kita akan membaca translate-nya, kita akan membaca terjemahnya, tapi kan sebelumnya harus ada orang yang mengetahui, memahami bahasa di negara itu. Ya. Bahkan kemudian kan dalam kuliah kita itu kan kalau ingin lebih lanjut, apalagi Anda ingin ke S3 pada saatnya, apalagi ke luar negeri, itu kan mutlak. Salah satu yang menentukan Anda lolos tidaknya kan seberapa jauh Anda menguasai bahasa. Ya tentu masih ada batasan, tidak semua bahasa harus dikuasai, tapi itu pun juga tidak mudah, apalagi kalau mau banyak menguasai kan lebih tidak mudah lagi. Kita tahu maka kemudian ada IELTS, ada TOEFL, ya, ada TOEFL dan beragam lah. Ya, TOEFL tes
of English as foreign language misalnya, atau yang sekarang dengan bentuk yang lain macam-macam lah, IELTS mungkin ya. Lalu itu kan konteksnya bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Ya pendek kata kan tidak mungkin kita mau ke Amerika belajar di sana, mau ke Eropa. Ya, pendek kata yang bahasa komunikasinya bahasa Inggris, kan tidak mungkin kita akan bisa belajar di negara tersebut tanpa kita punya ukuran yang memadai tentang seberapa penguasaan bahasa asing tersebut. Bahkan kan tidak hanya idealnya kan tidak hanya pasif tapi juga aktif ya. Kemampuan berbahasa secara aktif tapi juga secara pasif dalam arti memahami buku-buku atau jurnal yang harus kita baca. Sama halnya kita ingin belajar tentang Islam lebih jauh, bagaimana pesan-pesan Al-Quran harus kita ketahui lah. Dengan demikian kan mutlak bahasa Arab harus kita pelajari secara aktif maupun ya pasif, dalam arti ya aktif tapi aktif membaca bukan aktif berbicara ya. Itu kan harus dikuasai. Itu logika tadi memang harus kita pahami betul. Al-lughah miftahul ilm. Sehingga ada kelanjutannya, al-ilm miftahul jannah. Dengan ilmu itu kita akan bisa menguasai al-ilmu miftahul jannah. Dengan ilmu itu kita akan mendapatkan surga ya. Jadi saya ulangi, al-lughah miftahul ilm. Bahasa itu kuncinya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sarana ya, ala ilmu miftahul jannah. Ilmu pengetahuan itu kunci untuk memperoleh surga. Nah, kalau pemanaan kita itu surga dalam arti kesuksesan menguasai berbagai ilmu di dunia ini, ya syaratnya memang harus memiliki bahasa yang memadai, kecakapan berbahasa. Ini sekali lagi harus dipahami. Bahkan kita sering sudah ditegaskan, man aradad dunya, barang siapa ingin menguasai dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata, barang siapa ingin mendapatkan akhirat, ya fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu tentang bagaimana kita menuju akhirat yang sukses. Faman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, barang siapa ingin menguasai kedua-duanya ya harus tetap dengan ilmu. Ini posisinya dalam konteks arah atau logika berpikir kita untuk memahami, menguasai, bahkan pada saatnya ya menerapkan ya Islam dalam beragam perspektif keilmuannya ya, supaya juga ada integrasi semuanya ya dalam kehidupan ini dipandu oleh agama dengan ilmu yang benar. Maka jauh hari kita harus menyadari bagaimana kita menguasai bahasa itu. Bahkan bagi orang-orang yang sudah berusaha menguasai maksimal bahasa itu, mereka sering tidak percaya dengan terjemahan orang lain. Bahkan sering dipandang terjemahnya masih salah karena mungkin dia merasa lebih ngerti terjemah yang memadai dari sisi kaidah-kaidah berbahasa. Ini saya kira hal penting yang ingin saya katakan dalam meeting atau pertemuan daring yang awal ini. Yang kedua, saya ingin mempertegas kembali bahwa apa yang sudah saya sampaikan itu ya, mulai dari posisi orang beriman yang berilmu akan memperoleh derajat yang tinggi, bagaimana kita proses harus menjadi beriman dan berilmu, apa kemudian langkahnya harus menguasai bahasa. Ini sesuatu yang tidak boleh hilang dalam kesadaran, keingatan kita setiap saat. Meskipun tentu sangat tidak mudah, apalagi Anda sudah katakanlah ya sudah usia tidak muda, karena kalau ingin belajar yang sukses dari bahasa itu memang soal bahasa itu sejak kecil. Tapi insya Allah tidak akan
mempersulit kita, bahkan mempermudah kita sepanjang kita terus berusaha. Ini konteksnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi sepanjang kita berusaha serius meskipun susah, tapi nanti akhirnya kita akan berada dalam posisi yang kemudian mendapat kemudahan lebih lanjut untuk belajar dan seterusnya. Ini yang saya kira pondasi-pondasi berpikir kita dalam konteks bagaimana kita harus memperoleh informasi, memperoleh posisi keilmuan dalam kita belajar terkait dengan katakanlah judul-judul yang ingin kita harapkan dibahas lebih lanjut dalam kuliah ini. Jadi saya kira itu, saya ulangi lagi, proses menjadi orang yang beriman itu harus diperjuangkan. Proses untuk menjadi orang yang berilmu itu harus diperjuangkan supaya rasional. Kalau kita tidak ada perjuangan kan tidak mungkin. Nah, ketika kita sudah beroleh ilmu, tentu masih ada tuntutan lagi. Jangan sampai kita berhenti hanya untuk kemudian sudah memandang penting karena kita sudah tahu ilmu-ilmu itu, tetapi tidak cukup tanpa kita bagaimana bisa memanfaatkan, menggunakan ilmu itu dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, bahkan sehari-hari, bahkan nanti dalam beragam aspek kehidupan. Maka saya sangat berharap ini ada buku ini kebalik ya kalau dari situ ya. Ini PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah ini ya. Ini kan buku kecil yang sangat penting untuk dibaca oleh siapapun, termasuk mahasiswa yang belajar di PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Perguruan Tinggi Aisyah, termasuk di Universitas Ahmad Dahlan ini. Demikian saya sampaikan, katakanlah meeting atau pertemuan kuliah ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengapresiasi, memahami apa yang kami maksudkan terkait dengan mencari info, mencari ketegasan dari Quran tentang bagaimana orang yang berilmu dan bagaimana kemudian lebih lanjut tentang ilmu, meskipun ini baru sedikit, belum lagi soal lebih jauh bagaimana kemudian kewajiban kita sebagai intelektual muslim yang layak, yang memang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Apakah kemudian cukup banyak punya kewajiban untuk memperoleh nilai saja? Kan tentu tidak demikian. Bahkan lebih lanjut, penilaian kita dalam beragam usaha itu pada akhirnya evaluasi penilaian yang terakhir pada saatnya di hadapan Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang tidak gampang. Karena itu harus disadari sejak sekarang juga. Anda serius belajar untuk memperoleh wawasan keilmuan yang memadai, itu sekaligus harus dipikirkan bagaimana tanggung jawab ke depan selanjutnya dengan ilmu-ilmu yang sudah kita pahami. Ini harus berada dalam kesadaran kita karena ending kita itu kan harus bertanggung jawab kepada Yang Kuasa atas segala hal yang kita lakukan itu. Jadi oleh karena itu saya akhiri dengan memahami keilmuan ini kan memang kita itu pada prinsipnya harus dituntut. Mau seorang yang beriman, berilmu, apalagi sampai jenjang perguruan tinggi, apakah itu S1, S2, S3, kan pasti harus jelas pemahaman kita itu. Sikap kita juga harus jelas. Kita tidak boleh ikut-ikutan.
kita harus mengetahui sesuatu itu dengan jelas, ya toh. Kita harus berbeda antara dengan orang lain yang mungkin tidak berkesempatan belajar seperti kita. Pendek kata ya, wala ta'fu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau ikuti sesuatu ya dalam kehidupan kita ini tanpa kita ketahui sesuatu itu. Mengapa? Karena innas sama wal basara wal fuada, karena pendengaran kita pendengaran kita, innas sama wal basara, penglihatan kita, mata kita, wal fuada ya hati kita, kullu ulaika kana mas'ula, semuanya nanti yang kita pandang, kita pikirkan, kita lakukan, kita lihat ya, kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawab kelak di hadapan Allah. Ini nih harus dicamkan betul. Karena itu ya kita jangan sampai kita ini punya perilaku yang memalukan sebagaimana orang yang tidak berilmu, walaupun memang berat berusaha untuk seperti itu. Kita harus tegas ya, kita harus meyakini bahwa Allah itu akan membedakan antara orang yang beriman berilmu dengan yang tidak beriman dan tidak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah itu menegaskan apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jelas sangat berbeda. Orang yang ulul albab, orang yang akalnya dan hatinya jernih, itu jelas akan berbeda perilaku, karakternya dalam kehidupan sehari-hari dibanding orang yang tidak memiliki ilmu, dibanding orang yang tidak memiliki akal yang sehat, tidak punya hati yang sehat. Pendek kata ulul albab tadi itu harus kita sadari betul. Nah, ini tapi memang kemudian kan kita ya tidak mudah untuk menjalani proses-proses yang pada saatnya kita berharap menjadi sosok yang lengkap, itu manusia yang ya mengarah ke paripurna. Kalau sempurna memang tidak mudah, tapi setidaknya kita berusaha menjadikan diri kita sosok yang beriman kuat, ketakwaan kita memadai, tapi juga ilmu kita juga memadai. Dan lebih lanjut nanti ya kita bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana selanjutnya kita harus melengkapi pemahaman tentang kuliah ini. Saya kira itu para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, tetap semangat ya, dan bahkan semoga yang